I'm assuming, Kathy, that you're going to hold to your Bitcoin forecast for, what is it, 1 million per coin by 2030. That still feels good to you. Yes, and you can, sometimes you need to battle test. You need to go through crises to see who the real, to see the survivors first of all. But we really understand Cathie this. Wood, founder and CEO ARK Invest, secara gamblang menyatakan prediksinya kalau Bitcoin akan ke $1 juta di 2030. Ingat, ini masih prediksi, belum tentu juga jadi kenyataan. Sebelum kalian beli Bitcoin atau kripto lainnya, apa kalian sudah tahu Bitcoin itu apa, digunakan untuk apa, dan apa dampaknya untuk ekonomi dunia ke depannya? Atau jangan-jangan kita semua ini cuma FOMO, ikut-ikutan beli Bitcoin dan jatuhnya kita ini cuma spekulasi. Intinya tonton terus video ini sampai habis dan aku jamin kalian bakal ngerti kenapa Satoshi nyiptain Bitcoin. Bitcoin diciptakan itu pada tahun 2009 oleh orang atau sekelompok orang anonim yang menggunakan nama samaran yaitu Satoshi Nakamoto. Dan seiring waktu, karena memang adanya kesadaran terhadap Bitcoin, ternyata adopsi Bitcoin ini terus meningkat. Apalagi pasca pandemi, Bitcoin bukan lagi sekedar mata uang digital, tapi dia sudah menjadi kekuatan natural yang perlu kita bahas dan pahami dari berbagai perspektif. Kebanyakan orang susah untuk memahami cara kerja dari Bitcoin karena mungkin penyajian yang salah atau karena menerapkan konsep yang masih tradisional. Internet, perbankan, uang, dan teknologi merupakan alasan utama kenapa penting bagi kita semua untuk meluangkan waktu untuk memahami sebenarnya apa itu Bitcoin, dan kita bisa menyebarkan kesadaran tentang hal itu karena kebanyakan dari kita nggak paham cara kerja Bitcoin seperti apa. Misalnya, kita juga kurang pengetahuan tentang cara kerja dari sistem keuangan global. Seluruh sistem keuangan tradisional adalah sistem yang disahkan dan juga sengaja untuk mencegah kebanyakan orang seperti kita menghasilkan, mengumpulkan, dan juga mempertahankan kekayaan. Dan itu semua dilakukan oleh bank sentral, perusahaan besar, dan juga pemerintahan. Bitcoin merupakan teknologi keuangan revolusioner yang gak bisa dikendalikan atau dimiliki oleh entitas perorangan atau otoritas pusat, dan dia sebenarnya menghadirkan kesempatan pertama kalinya dalam sejarah manusia buat kita semua untuk benar-benar punya kendali dan juga melindungi kekayaan kita. Dan kita juga pertama kalinya punya akses ke infrastruktur keuangan yang benar-benar netral. Aku Edwina Eneke, dan sekarang adalah waktu yang tepat untuk semua orang yang penasaran tentang Bitcoin, dan kita bisa mendapatkan pengetahuan tentang Bitcoin, serta teman-teman juga bisa menyebarkan kesadaran tentang Bitcoin. Mungkin aja nanti kita bisa membangun masa depan yang lebih baik untuk diri kita sendiri, keluarga, atau mungkin juga dunia ini. Sebenarnya cara terbaik untuk memahami pentingnya Bitcoin bagi dunia modern kita adalah pertama-tama kita harus paham bagaimana dan kenapa mata uang fiat seperti US dollar dirancang untuk menguntungkan beberapa orang dan entitas. Nah, mata uang fiat yang buruk seperti US dollar ini adalah alat tukar yang memang dikeluarkan, didukung, dan ditegakkan oleh pemerintahan. Tidak ada komoditas seperti sumber daya alam emas atau mata uang fiat yang serupa yang menjamin nilainya. Pemerintah itu hanya memutuskan atau menyatakan kalau mata uang itu adalah alat pembayaran yang sah, harus digunakan oleh semua orang untuk bertransaksi di negara mereka. Semua mata uang fiat ini yang pernah ada, mungkin pada akhirnya nilainya itu akan menjadi nol dan mungkin tidak berharga. Sehingga saat ini kita perlu sadar nih teman-teman, untuk menyadari kalau US dollar itu adalah mata uang percobaan yang sepertinya mungkin tidak bisa berakhir dengan baik. Sebenarnya semuanya tuh dimulai dengan baik pada sebuah pertemuan di Pulau Jekyll pada tahun 1913. Jadi ada 6 orang paling berkuasa di Amerika Serikat. Dia punya sebuah rahasia gitu. Mereka bertemu di private island di lepas pantai Georgia, di mana mereka membuat rencana nih untuk bank sentral di Amerika.
Nantinya itu bank sentral akan menjadi bank paling kuat di dunia selama lebih dari 1 abad, ya sampai dengan sekarang, yaitu Federal Reserve. Dan bank sentral singkatnya ini merupakan lembaga yang bisa menghasilkan perpetual keuntungan dan tidak pernah mengalami kerugian. Nah, mereka bisa menciptakan uang kapanpun mereka inginkan, kemudian juga mendistribusikannya secara tidak adil kepada birokrat bankir, bisnis besar, sehingga karena birokrat bankir dan juga bisnis besar ini menerima uang yang baru masuk ke ekonomi terlebih dahulu sebelum orang-orang lain seperti kita, tentunya mereka ini punya keuntungan finansial yang lebih besar daripada kita, seperti peluang arbitrase untuk beli aset sebelum harga mereka tuh naik. Sehingga pada saat uang mengalir ke kita, aset bisa jadi lebih mahal gitu ya. Dalam distribusi uang yang gak merata ini adalah pendorong utama dalam ketidakadilan dalam masyarakat modern kita. Nah, fenomena ini tuh bisa dikenal juga sebagai efek Canton. Pendorong utama lain dari ketidakadilan dalam masyarakat kita sebenarnya adalah kemampuan bank sentral untuk bisa menghasilkan uang sebanyak yang mereka inginkan. Dari kehampaan yang bisa bikin inflasi, atau bisa dibilang itu merupakan pencurian yang dilegalkan, di mana uang yang kita peroleh dari hasil menghabiskan waktu dan energi kita untuk bekerja menjadi terdilusi dan juga kurang berharga. Jadi ketika The Fed mencetak uang yang kita perlukan buat melampaui inflasi dan semua yang kita pikir ini milik kita gitu ya, sebenarnya nggak sepenuhnya berada dalam kendali kita, dan sebenarnya itu semua terus dalam resiko. Jadi bisa jadi juga mereka tuh melakukan penyitaan uang di rekening bank kita, atau misalnya di rumah, kemudian mobil, atau misalnya dana pensiun, SIM, dan pokoknya semua yang penting-penting itu sebenarnya bukan hak penuh gitu ya punya kita. Dan memang bank sentral ini juga bisa menaikkan nilainya, dan pemerintah punya hak juga buat membekukan kemampuan kita untuk menggunakan aset-aset tadi. Nah, mereka ini bisa menentukan juga kemana dan kepada siapa kita bisa mengirim uang atau aset. Nah, mereka juga bisa mengambil bagian-bagian tersebut dari kita kapan aja, karena seluruh sistem keuangan global terstruktur secara sosial ekonomi sedemikian rupa untuk mendukung segelintir orang yang paham akan hal itu dengan mengorbankan orang lain, dan kita dipaksa untuk jadi bagian dari sistem ini. Karena kenapa? Itu menguntungkan bagi sebagian orang yang menjalankan hal tersebut. Kita bisa lihat dalam sistem keuangan tradisional. Jadi kalau misalnya kita pergi ke suatu tempat, kita mau bayar, menggesek kartu ya untuk bayar makanan di toko tersebut, bank itu bakal ngambil uang kita dari rekening kita, terus diberikan ke toko makanan tersebut. Nah, kemudian kita ditagih nih untuk bayar, dan itu sebenarnya sudah tertanam dari masyarakat kita, dan berpikir kalau uang yang tampaknya itu semuanya normal dan baik-baik aja buat sebagian besar, karena memang sudah terdikte gitu ya dari awal. Sementara satu-satunya pihak yang bisa dapat manfaat dari sistem ini adalah bank atau bank-bank yang mereka dapat untung dari kita nyimpen uang di sana, transfer. Bisa dibilang mereka punya rumus gitu ya, kalau nyimpen uang di sana tuh jauh lebih aman gitu ya, karena memang sebenarnya kita nggak cukup pintar buat mengelola aset kita sendiri tanpa adanya bantuan dan layanan dari mereka. Dan itu sudah menjadi satu-satunya sistem keuangan yang tersedia bagi kita sampai sekarang. Intinya, dengan Bitcoin dalam teknologi blockchain yang mendasarinya, sekarang kita ngerti nih, gimana sebenarnya sistem keuangan global saat ini tuh dirancang dan bekerja. Oke, jadi kita bisa bandingin dengan Bitcoin buat memahami sepenuhnya gimana sih sebenarnya sistem itu dirancang, dan bagaimana juga ini bisa bekerja pada tingkat yang lebih mendalam dengan Bitcoin. Nah, kita sebenarnya bisa sepenuhnya memiliki dan mengontrol nilai serta mengirim dan menerima nilai secara langsung kepada siapapun di seluruh dunia kapan aja. Dan ada teknologi yang memang mencegah nilai tersebut untuk digelembungkan dari waktu ke waktu dalam Bitcoin ya. Jadi kita bisa pecahkan sama-sama. Salah satu bagian utama yang dimiliki orang-orang dengan pemahaman tentang Bitcoin adalah itu merupakan sesuatu yang sudah ada dari dulu, dikondisikan, dan merupakan bagian dari sistem keuangan tradisional. Padahal bukan. Kita bisa punya mata uang fiat seperti US dollar sebagai representatif nilai, tapi
kita kan harus menggunakan mekanisme yang benar-benar terpisah gitu ya, buat benar-benar menggunakan US dollar, menyimpan dan memindahkannya. Contoh, kalau misalnya kalian punya nilai yang mewakili US dollar dan kalian punya rekening misalnya dari Bank of America buat menyimpan, dan kemudian juga kita punya kartu kredit dari American Express buat belanja. Bahkan kita juga punya akun nih di PayPal buat melakukan transaksi juga gitu ya. Sebenarnya konsep kayak gini tuh udah biasa, karena yang kita tahu ya cuma itu, segala sesuatu yang disediakan oleh perbankan. Nah, sebenarnya Bitcoin itu bisa jadi hal seperti demikian. Daripada kita punya mata uang fiat seperti US dollar, dengan menggunakan layanan seperti perbankan buat memindahkan dan menyimpan uang, Bitcoin ini adalah nilai sekaligus sarana juga sebenarnya untuk mentransfer, menyimpan, dan juga mengelola nilai tersebut. Karena Bitcoin merupakan nilai digital dan merupakan jaringan yang bisa menyimpan, mentransfer secara virtual. Sebenarnya salah satu alasan kenapa Satoshi menciptakan Bitcoin sebagai cara untuk menyimpan dan mengirim nilai ke seluruh dunia kapan aja, di mana aja, hampir tanpa biaya, tanpa menggunakan bisnis keuangan seperti perbankan atau misalnya menggunakan US dollar sebagai mata uang fiat, karena saat ini sistem keuangan kita tidak netral. Jadi itu salah satu alasan dari Satoshi menciptakan Bitcoin. Rekening bank, infrastruktur keuangan, dan juga kartu kredit bisa dibilang merupakan barang mewah yang kebanyakan orang di seluruh dunia tidak memenuhi syarat. Sebagian ya, maksudnya sebagian tidak memenuhi syarat untuk memiliki hal tersebut atau mengakses. Bahkan kalau misalnya mereka punya rekening bank atau kartu kredit, pemerintah bisa aja nih membekukan dan menutup kapan aja tanpa peringatan, kecuali setiap hari libur misalnya ya, yang diketahui semua orang kan kalau libur bank juga libur, atau misalnya hari biasa operasinya dari jam 8 sampai jam 5 sore misalnya, seperti itu. Beda nih dengan jaringan Bitcoin yang memang sudah beroperasi dari sekitar tahun 2009 menggunakan teknologi dasar, yaitu teknologi blockchain, untuk memelihara catatan ataupun histori dari transaksi dari semua wallet dan transaksi Bitcoin, dan menyelesaikan transaksi selama 24 jam, 7 hari, 365 hari secara global, terus menerus dan tanpa gagal. Jadi bisa bilang blockchain ini hanyalah metode pencatatan yang menggunakan prinsip yang sama, yang mendasari struktur, menggunakan matematika, fisika, sains, dan juga hal-hal lainnya. Jadi kita ini nggak butuh pihak ketiga sebenarnya, seperti pihak bank, akuntan, atau pemerintah ya. Dan cara paling sederhana untuk memahami kata blockchain, sebenarnya kita pisahin dulu nih antara kata block sama chain. Jadi bayangin aja, daftar transaksi yang menunjukkan suatu nilai yang dikirim ke ataupun dari orang-orang yang terdaftar satu demi satu saat terjadi, kemudian setelah jumlah maksimal data transaksi dalam daftar tersebut sudah tercapai, maka daftar catatan akan berubah menjadi blok data. Nah, blok data ini nantinya kemudian ditambah di belakang blok yang sebelumnya sudah terbentuk gitu ya, dari data transaksi yang disambungin satu sama lain secara bersama-sama seperti rantai. Jadi kata blockchain ini sebenarnya cuma mewakili kelompok data transaksi aja gitu yang terhubung secara satu sama lain. Dan ada 3 pilar dalam teknologi blockchain yang membuatnya tuh semakin unik dan istimewa. Pertama, desentral, kedua transparan, dan ketiga immutable atau kekal. Nah, kita bisa bedah nih satu persatu dari 3 pilar itu. Yang pertama, desentralisasi. Jadi sebenarnya desentralisasi dalam blockchain itu berarti 2 kali lipat. Alih-alih data yang disimpan bisa di satu tempat aja seperti satu komputer atau satu kantor, data di blockchain itu bisa disimpan di banyak komputer di seluruh dunia. Desentralisasi itu berarti tidak ada satu orang pun gitu ya, otoritas pemerintah, korporasi, atau entitas apapun yang bisa mengontrol aspek apapun dari proses perekaman data, penyimpanan data. Jadi kalau misal saat ini kita punya sistem bank sentral yang dikendalikan oleh otoritas pusat, dan mereka juga bisa mengeluarkan mata uang fiat yang bisa berada di rekening kita sekarang, dikendalikan juga sama bank atau entitas terpusat lainnya, maka di sistem blockchain ini kita punya kendali penuh atas di mana dan bagaimana data kita dicatat, disimpan, dan dikelola. Pemerintahan juga bisa memutuskan jenis server yang akan digunakan, di mana server berada, dan gimana protokol keamanannya. Mereka bekerja sebaliknya nih untuk blockchain.
Nah, blockchain sendiri memungkinkan manajemen data, transaksi itu didesentralisasikan pada jaringan komputer di seluruh dunia menggunakan software yang terbuka. Dan setiap perubahan pada protokol blockchain itu harus melalui proses konsensus untuk melindungi integritas jaringan yang tidak bisa dikendalikan oleh siapapun, ya, baik itu perusahaan, pemerintahan, ataupun entitas terpusat seperti IRS yang memutuskan gimana dan di mana semua data mereka disimpan. Jadi blockchain ini didistribusikan pada banyak perangkat di seluruh dunia. Kemudian yang kedua, blockchain itu bersifat transparan. Nah, transparan dalam blockchain ini berarti kan menggambarkan gimana sebenarnya data transaksi dicatat pada buku besar publik yang tersedia dan bisa dilihat sama siapa saja. Semua orang bisa tahu dan melihat isi di dalamnya berupa transaksi yang disimpan di jaringan global komputer di seluruh dunia. Dan membuat data itu nggak mungkin bisa dirubah. Jadi buat bisa lebih paham tentang nilai transparan dalam blockchain, mari kita bandingkan dua skenario ini. Jadi saat ini tuh hampir 99% warga Amerika tuh nggak tahu gitu setiap $1 dari yang mereka bayarin buat pajak itu sebenarnya buat apa gitu ya. Mereka tuh mungkin cuma bisa menyimpulkan dari media ataupun misalnya menyimpulkan dari kata-kata orang seperti itu, yang mana cerita itu juga sebenarnya bisa dimanipulasi gitu. Dan bahkan kalau misalnya pemerintah ditanya gitu ya untuk menunjukkan bukti hasil dari pembayaran pajak buat apa, bisa jadi mereka juga bisa dengan mudah untuk memalsukan atau memanipulasi data yang pengen mereka berikan kepada kita semua. Karena balik lagi, mereka punya kontrol atas data mereka sendiri dan mereka bisa bikin laporan sendiri sehingga kita bisa melihat bagaimana skenario itu benar-benar nggak sama gitu ya dengan blockchain. Kemudian untuk skenario yang kedua nih, kita bisa lihat di blockchain. Kalau misalnya warga Amerika tuh bayar pajak, mereka bisa lihat gitu ya, mereka bisa punya akses. Setiap dolarnya itu dibayarin buat apa nih? Dipakai buat apa gitu sama pemerintahan. Jadi kita bisa benar-benar melihat secara gamblang apa aja yang mereka lakukan. Dan yang terakhir itu ada immutable, jadi kekal ya. Berarti data yang direkam dalam blockchain itu sebenarnya sepenuhnya nggak bisa dirubah. Ada bahasa kriptografi juga ya yang melalui proses hashing dalam blockchain. Jadi si blockchain ini nantinya merekam, nyimpen data, dan mereka mastiin gitu setelah data baru sudah diverifikasi, data itu tuh udah nggak bisa dirubah lagi. Jadi datanya nantinya setelah itu didistribusikan ke seluruh jaringan komputer secara luas gitu ya di seluruh dunia. Jadi susah buat dihancurin, buat diedit atau dikendalikan sama dikontrol sama salah satu entitas. Nah, selain itu si Satoshi juga menciptakan Bitcoin ini dengan denominasi. Jadi Bitcoin itu nggak harus dibeli 1 Bitcoin gitu ya dengan nilainya sekarang, tapi kita bisa beli dengan Rp1.000, Rp10.000 ataupun misalnya 100.000. Jadi ada yang namanya satuan terkecil dari Bitcoin namanya SAT ya. Satu SAT itu mewakili 100 juta Bitcoin. Nah, itu sebenarnya tujuan Satoshi menciptakan Bitcoin sebagai alat pembayaran gitu. Jadi gampang gitu ya digunakan. Bayangin aja kalau misalnya kita bayar minuman pakai 1 batang emas gitu kan kayak nggak worth it. Nah, makanya Bitcoin ini sistemnya dibikin sama seperti uang ya, seperti itu. Jadi memang gampang dipecah dan juga kita bisa beli dengan nilai berapapun. Jadi kalian nih bisa ngelihat Bitcoin sebenarnya dari perspektif beda-beda yang membantu kita tuh sebenarnya memahami banyak implikasi atau dampak dari Bitcoin dan juga teknologi Bitcoin gitu di masa depan. Secara ekonomi, Bitcoin ini bisa mewakili kelas aset inovatif baru yang berbeda dari aset tradisional seperti saham, obligasi, real estate, dan juga logam mulia ataupun emas. Dan Bitcoin ini jadi pilihan menarik bagi beberapa investor. Dan yang membuat Bitcoin ini semakin unik adalah karena jaringannya yang peer-to-peer, yang memungkinkan transaksi ini dilakukan tanpa perlu adanya perantara seperti bank dan juga penyedia layanan keuangan lainnya. Nah, terus filosofi Bitcoin ini adalah jenis mata uang baru yang tidak dikendalikan oleh pemerintah atau bank sentral, yang berakar pada prinsip dan keinginan untuk menciptakan kebebasan finansial gitu ya, dalam kedaulatan tentunya atas urusan keuangan seseorang. Bisa mempromosikan kebebasan ekonomi dan otonomi yang lebih besar buat sebagian individu. Jadi secara sosial Bitcoin juga teknologi yang bisa mengubah cara kita berpikir tentang nilai uang, transaksi keuangan, dengan potensi untuk mendemokratisasi akses ke layanan keuangan, terutama
di negara-negara dengan infrastruktur keuangan yang nggak bisa dipercaya dan nggak inklusif ya, lemah dan secara geopolitik, Bitcoin ini bisa menantang hegemoni kekuatan global dengan potensi untuk melemahkan gagasan tradisional. Kemudian penggunaan sistem berbasis blockchain seperti Bitcoin juga bisa mempromosikan integrasi ekonomi yang lebih besar. Dalam ekonomi keuangan global, Bitcoin tentunya adalah big deal dan kita punya kebebasan untuk menyebarkan kesadaran itu pada keluarga, teman, atau semua orang yang kita sayang buat mencoba dan juga membangun masa depan yang mungkin aja bisa lebih baik dan lebih cerah bagi manusia di seluruh dunia.